Jumpa lagi dengan Miss Awati dalam pembelajaran matematika kelas 6. Pada hari ini kita akan belajar kembali mengenai perkalian bagian 2. Video penjelasan kali ini, Miss akan menerangkan tentang using doubling and halving as a method for multiplication. Nah, jadi untuk perkalian, itu banyak sekali metode yang bisa kita gunakan. Ya, salah satunya itu hari ini adalah doubling dan halving. Nah, bagaimana Miss cara metode ini kita kerjakan? Di sini Miss sudah memiliki sebuah contoh, ya, 14 dikali 20. Mungkin kalau kalian menggunakan metode perkalian panjang, perkalian pendek, ya, itu bisa, ataupun perkalian puluhan seperti video sebelumnya. Kali ini kita akan fokus menggunakan metode doubling dan halving, ya. 14 dikali 20. Nah, di sini ada dua bilangan. Cara penggunaan metode ini, salah satu dari dua angka ini, ya kan, ada yang kita kalikan dengan angka 2, dan ada yang kita bagi dengan angka 2. Itulah salah satu trik dalam metode doubling halving. Ya, kita lihat langsung. 14 dikali 2. 20 dibagi 2. Jadi kalian harus ingat, dalam metode doubling dan halving itu ada satu bilangan yang dikali 2 dan ada satu angka yang harus dibagi 2. Oke? Nah, selanjutnya kita hitung seperti biasa. 14 dikali 2 hasilnya adalah 28. 20 bagi 2 hasilnya adalah 10. 28 kali 10 hasilnya adalah 280. Nah, sekarang pasti akan muncul pertanyaan, Miss, bagaimana jika angka 14 ini saya tidak kali dengan 2, tapi saya bagi dengan angka 2? Apakah bisa mendapatkan hasil yang sama? Kita coba lihat bersama-sama. 14 dikali 2. Jika kita ingin membagi angka 14 ini dengan angka 2, berarti angka 20 di belakang ini harus kita kalikan dengan angka 2. Kita lihat perhitungannya. 14 dibagi 2 hasilnya adalah 7. Dan 20 dikali 2 hasilnya 40. 7 kali 40 hasilnya adalah 280. Dari dua cara yang berbeda ini, hasil yang kita dapatkan adalah sama. Sudah mengerti? Keluarkan buku student book matematik, ya. Kalian bisa keluarkan bukunya dan buka halaman 49. Di angka 1A, di nomor 1A ada soal 8 kali 22. Dengan menggunakan metode yang sama yang sudah Miss terangkan, kita hitung. 8 kali 2. Lalu angka 22 ini, ingat, jika satu angka di depan sudah dikali 2, maka angka di belakang itu haruslah kita bagi 2. Maka dapat hasilnya 8 kali 2, 16. 22 dibagi 2 hasilnya 11. 16 kali 11 hasilnya 176. Itu juga jika kalian ingin mencoba menggunakan angka 8 ini kalian bagi dengan angka 2. Otomatis angka 22 di belakang ini haruslah kalian kali 2. Hasil dari 8 bagi 2 ini adalah 4. 22 dikali 2 hasilnya 44. 4 dikali 44 hasilnya 176. Nah, hasilnya sama bukan? Nah, lalu kalian harus ingat, di sini Miss memberikan dua cara yang berbeda dengan metode yang sama. Nah, jika kalian ingin menggunakan cara yang seperti sebelah kiri ini, kalian cukup tuliskan yang seperti ini saja. Jika kalian ingin menggunakan yang sebelah kanan, kalian juga boleh menuliskan yang sebelah kanan saja. Tidak perlu menuliskan kedua-duanya di dalam buku student book kalian. Di nomor 1B ini ada angka 24 dikali 4, ya. Jadi sama saja. Jika angka depan dikali 2, maka angka belakang harus dibagi 2, ya. Ini dapat hasilnya 96. Nah, atau jika kalian ingin menggunakan cara yang berbeda, kalian bagi dulu angka 24 dengan 2, sedangkan angka di belakang ini kalian kali 2, maka hasilnya juga akan tetap sama. 1C. Nah, di sini ada angka 5 kali 38. Angka di depan kita mau kali dengan 2. Otomatis angka yang di belakang ini harus kita bagi dengan 2. 5 kali 2
hasilnya 10. 38 dibagi 2 hasilnya adalah 19. 10 kali 19 hasilnya 190. Miss, saya tidak mau kali 2 nih di depan. Saya mau coba-coba bagi 2 deh, Miss, untuk angka di depan. Ayo kita coba bersama. 5 dibagi 2. Otomatis 38 ini harus dikali 2. Nah, sekarang kita lihat dulu. 5 bagi dengan angka 2. Apakah menghasilkan bilangan bulat? Apakah jawabannya itu bilangan bulat? Tidak. Otomatis 5 bagi 2 ini pasti menghasilkan bilangan desimal. Ya, kalian bisa coba hitung-hitung dulu ya. Ini Miss sengaja meletakkan tanda tanya di sini. Lalu kita lihat 38 kali 2. Hasilnya bulat 76. Jadi kalau bilangan yang di sini tidak bulat dikalikan dengan yang bilangan bulat, hasilnya berapa? Kalian boleh coba hitung di rumah dulu. Oke? Nah, 1D. 35 dikali dengan angka 16. Kita bisa coba yang angka 35 kita kali 2, angka di belakang 16 kita bagi 2. Ya, hasilnya seperti ini. Buku workbook matematik halaman 28. Kalian kerjakan nomor 1 dan nomor 2. Ya, untuk metode caranya bisa kalian gunakan doubling half dan halving yang sudah Miss jelaskan di slide sebelumnya. Kita belajar doubling or halving. Nah, tadi sebelumnya kita belajar doubling and halving. Berarti 1 dikali 2, 1 lagi dibagi 2. Nah, kalau yang untuk ini doubling or halving, itu artinya apa? Kalian bisa menggunakan dua-duanya itu dikali atau dua-duanya itu dibagi. Oke, kita simak soal-soal berikut. Nah, kalian masih ingat angka 35 ini yang tadi mau kita bagi 2? Masih ingat ya? Nah, kita coba gunakan cara doubling dulu. Awalnya kita harus split. Split itu kita bagi dulu menjadi bilangan puluhan dan bilangan satuan. 30 tambah 5. Hasilnya 35 kan? Nah, setelah itu kita doublekan dia. Double artinya dikali 2. Hasilnya 30 didoublekan hasilnya jadi 60. 5 didoublekan hasilnya jadi 10. Nah, selanjutnya kita gabung nih, 60 tambah 10, hasilnya berapa? 70. Ya, ini dengan metode doubling. Lalu kalau kita pakai cara halving, tetap sama, kita harus split dulu, kita pisahkan dulu puluhan dan satuan. Setelah itu, kalau di sini tadi double, berarti di sini harus half. Oke, berarti dibagi 2. Ya, 30 bagi 2 hasilnya 15. 5 dibagi 2 hasilnya pasti desimal 2,5. Setelah itu kita jumlahkan nih. 15 ditambah 2,5 hasilnya adalah 17,5. Oke? Sudah mengerti maksud dari double dengan half? Nah, kita bisa masukkan ke dalam pengerjaan yang tadi. 35 dibagi 2, 16 dibagi kali 2. Nah, di sini tadi kan Miss buat tanda tanya kan. Nah, tanda tanya inilah angka 17,5. Yang ini, yang half. Oke, dikali dengan 32. Hasilnya adalah 560. Hasilnya sama saja. Ya. Soal berikutnya. 27 dikali 9. Nah, kita bisa menarik satu kesimpulan gini. Angka yang ada di sini, ya, mau kalian doubling ataupun mau kalian halving, itu tidak harus menggunakan angka 2. Artinya apa? Tidak harus dikali 2 ataupun tidak harus dibagi 2. Tapi kesimpulannya sesuaikan dengan bilangan yang sudah ada di sini. Kalian lihat, apakah 27 ini bisa dibagi 2? Kita lihat 9. Apakah 9 ini bisa dibagi 2? Bisa menghasilkan bilangan bulat? Tidak. Jika kedua bilangan ini dibagi 2, maka itu akan menghasilkan bilangan desimal. Nah, kalau kita hitung-hitung perkalian dengan desimal, maka agak sedikit ribet ya. Nah, jadi di sini Miss ajarin satu lagi caranya. Jika kalian menemukan angka-angka yang tidak bisa dibagi 2 yang menghasilkan bilangan bulat ya. Maksud Miss yang tidak bisa dibagi 2 ini maksudnya tidak bisa menghasilkan bilangan bulat, maka kalian bisa menggunakan angka yang lain. Contoh, jika di depan kalian menggunakan angka kali 3, maka di belakang kalian juga harus bagi 3. Oke, seperti ini. Ya.
Contoh lain lagi, 15 jika dibagi 2, apakah menghasilkan bilangan bulat? Tidak. Lalu angka 25 ini, apakah bisa dibagi 2 dengan menghasilkan bilangan bulat? Juga tidak bisa. Nah, kalau begitu kira-kira angka berapa ya yang bisa kita kali dan kita bagi? Benar sekali. Kita bisa menggunakan angka kali 5 di depan, bagi 5 di belakang. Maka kita akan mendapatkan hasil bilangan bulat. Untuk yang nomor 2E. Di soal ada angka setengah dari segitiga ini, hasilnya 48. Ingat ya, setengah dari segitiga ini adalah 48. Nah, sekarang kita lihat. Di sini sudah Miss gambarkan segitiganya. Setengah dari segitiga itu hasilnya 48. Jadi di sini 48, di sini juga 48. Nah, kalau kita masukkan ke dalam kalimat matematikanya bagaimana? Berarti 48 kan ada 2 kali nih. Ya udah, kita kalikan saja 48 kali 2. Hasilnya adalah 96. Nah, jika kita ingin menggunakan metode doubling or halving, kita pilih salah satu, kita bisa menghitungnya seperti ini. Setengah dari sebuah segitiga adalah 48. Lalu kita doublekan. Ya, kita buat dengan metode doubling supaya angka setengah ini, seperdua ini bisa hilang. Ya, seperti ini. Kita kali 2 di depan, kita kali 2 juga di belakang. Ya, kita coret angka 2-nya menghasilkan satu segitiga itu 96. Di nomor soal 2F. 2 kali dari segitiga ini adalah 8,6 dibagi 2. Berarti 2 segitiga ini hasilnya adalah 4,3 kan? Benar? Nah, kalau misalnya satu segitiga berapa ya kira-kira nilainya? Nah, kita bisa menggunakan cara seperti ini. Kita pakai metode halving. Kita bagi 2 semuanya. 2 segitiga bagi 2 sama dengan 4,3 dibagi 2. Berarti satu segitiga itu adalah 2,15. Nah, anak-anak kalian masih ingat kan? Bagaimana cara membaca bilangan desimal ini? Jika kalian menemukan bilangan desimal seperti ini, ada 2 angka di belakang koma, cara baca yang tepat itu satu persatu kalian bacanya. 2,15. Bukan 2,15 ya. Kalau kalian bacanya 2,15 itu salah. Yang benar itu 2,15. Selanjutnya, kita bisa menggunakan cara yang lain juga. Oke, seperti 4,3 ini kita langsung split dia jadi 2, 4 tambah 0,3. Sama-sama dibagi 2 dan ini hasilnya. Selanjutnya di nomor 3. Ya. Nah, di sini ada resep untuk membuat creamy mushroom soup. Nah, resep yang di bawah ini untuk 4 orang. Nah, bila Miss mau masak ataupun kita mau sama-sama masak nih, tapi hanya untuk 2 orang saja. Kira-kira resepnya bagaimana ya? Kita mesti hitung satu-satu. Nah, untuk 2 orang. Awalnya resep yang diberikan itu untuk 4 orang. Sekarang mau untuk 2 orang. Berarti kita harus bagi untuk berapa orang? Bagi untuk 2 orang. Oke, bagi 2. Jadi untuk air kita bagi 2 seperti ini. Kita split. Setelah itu kita bagi 2. Hasilnya seperti ini. Oke, ini yang untuk bawang merah. Oke. Seperti ini perhitungannya. Bahan yang lain juga sama. Jamur kita juga buat seperti ini. Nah, khusus untuk yang seperti ini kita tidak perlu split lagi. Kita tidak perlu pisah dia antara bilangan puluhan dengan satuan. Ini kebetulan bilangan desimal seperti ini. Kita langsung bagi 2 saja biar lebih gampang, ya. Nah, oke. Nah, yang seperti ini kita split. Kalau dia bilangan bulat kita split. Tapi kalau misalnya 0, sekian-sekian, Miss rasa tidak perlu di split lagi, ya, agak cepat hitung. Nah, kalian harus ingat, jika sebuah soal cerita itu, ya kan, di bagian angka-angkanya itu ada satuannya ini harus kalian tuliskan. Ya, jangan dibiarkan kosong begitu saja.
kita sudah bisa tahu resep untuk 2 orang kita perlu berapa? 0,75 air, 37,5 gram bawang, 0,12 kg jamur, 0,075 ml krim, dan 7,5 gram daun-daun. Ya, ini untuk 2 orang. Kalian tetap perhatikan student books halaman 51. Nah, mungkin di kelas 4, di kelas 5 kalian sudah belajar tentang faktor. Oke, faktor. Jadi, kita bisa menggunakan metode faktor ini untuk berhitung perkalian. Kita langsung lihat saja. Nah, di sini Miss ada buat kotak kuning. Kotak kuning ini artinya apa? Inilah angka yang mau kita jadikan, yang kita mau buat faktornya. Ya. Kalau perhitungannya seperti ini, 64 kali. Nah, faktor dari 4 ini berapa? 2 kali 2. Kita tinggal hitung seperti ini. Hasilnya sudah kita dapatkan. Atau, jika kalian mau menganggap 64 ini kalian jadikan faktornya, kalian tidak mau menggunakan angka 4 ini juga boleh. Ya, tapi nanti jawabannya, perhitungannya akan tetap lebih panjang ya. Seperti ini, Miss tampilkan. Jadi, kalian bisa lihat. Kalian ingat saja, mana cara yang lebih efisien, itulah yang kerjakan. Ya. Kali 2, kali 2, kali 4. Dihitung seperti ini. Dan hasilnya adalah 256. 6 kali 22. Di sini Miss buat faktornya 6. Ya, perhitungannya seperti ini. Perhitungannya seperti ini, ya. Kalau tidak mau angka 6 yang dijadikan faktor, kalian bisa membuat angka 22 ini kalian buat faktornya. Faktor dari 22 itu berarti kan 2 kali 11, ya. Nah, selanjutnya kalian bisa pakai cara seperti ini, angka 15 yang kalian buat faktornya juga boleh, atau angka 12 yang kalian buat faktornya juga boleh, ya. Nah, ini untuk yang D juga sama. Yang penting di sini perkalian kalian harus benar, ya. Jangan caranya benar, nanti kalian hitungnya salah, sayang. Oke, ini untuk yang 2E. Ya, jika mau pakai angka 9 yang dijadikan faktor boleh, mau jadikan angka 14 yang dijadikan faktor juga. Di sini ada multiplying larger number. Oke, di sini ada tim pertama yang mengikuti acara lari ya, kegiatan lari bersama. Ini ada satu kelompok, ada 8 orang. Setiap orang di dalam kelompok ini harus lari sejauh 2.575 meter. Oke, sedangkan di tim kedua, tim B itu ada 6 orang, ya, ada 6 orang. Setiap orang di dalam grup ini harus lari sejauh 3.475 meter. Tim mana yang larinya lebih jauh? Kita lihat tim A. Tim A ada 8 orang. Setiap orang lari harus 2.575 meter. Jadi kita hitung dengan perkalian seperti ini. Ya, masih ingat ya perkalian seperti ini ya, maka dihasilkan 20.600 meter. Jadi tim A itu berlari sejauh 20.600 meter. Sedangkan tim B, satu kelompok ada 6 orang, setiap orang berlari 3.475 meter. Ya, kita juga melakukan perhitungan seperti ini, hasilnya 20.850 meter. Nah, sekarang misalnya, tim mana yang larinya lebih jauh? Apakah tim A atau tim B? Lihat mana yang lebih jauh. Dan jawabannya adalah mana? Tim A, tim B? Benar sekali, jawabannya adalah tim B, ya. Pertanyaan B. Berapa selisih jarak antara tim A dan tim B? Ya, kalau tadi kita lihat kembali, tim B berlari sejauh 20.850 meter. Sedangkan tim A berlari sejauh 20.600 meter. Jadi jarak keduanya ini berapa? Kita kurangkan. Hasilnya adalah 250 meter. Jadi jarak di antara mereka, selisihnya itu ada 250 meter.